Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku tersayang, anak-anak KBTK Masjid Syuhada? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Yuk kita sama-sama berdoa, semoga kejadian yang sekarang kita alami segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi bermain bersama di KBTK Masjid Syuhada. Untuk menghibur kalian, hari ini Bu Mila mau membacakan sebuah kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, yang ada pada surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 1. Bu Mila bacakan dulu ya, artinya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kisah yang hari ini Bu Mila ingin bacakan adalah tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan malam hari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad didampingi oleh malaikat Jibril dengan mengendarai buraq. Ya, pada malam itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengundang Nabi Muhammad pergi menjumpai Allah. Kejadian itu terjadi pada malam tanggal 27 Rajab, 1 tahun sebelum Nabi hijrah atau pindah dari Mekah ke Madinah. Bulan itu Nabi Muhammad sedang mengalami masa yang sangat sedih karena Nabi Muhammad SAW baru saja ditinggal oleh istrinya Ibu Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Kedua orang ini adalah orang yang sangat berjasa bagi Nabi Muhammad dalam membantu Nabi menyebarkan agama Allah. Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dengan membawa kendaraan buraq. Nabi Muhammad diajak pergi dari kota Mekah, tempat tinggal Nabi Muhammad, ke Sidrat, ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ya, jaraknya itu kurang lebih 1230 km teman-teman, jauh sekali. Tapi karena mengendarai buraq, kendaraan khusus dari Allah, itu bisa cepat sekali sampainya. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Setelah itu, Nabi Muhammad naiki buraq lagi bersama malaikat Jibril untuk pergi ke langit. Di langit pertama, Nabi Muhammad berjumpa dengan seorang nabi. Malaikat Jibril memberi salam di langit pertama. Assalamualaikum. Dijawab dari surga, Waalaikumsalam. Siapa di luar sana? Kata penghuni surga. Saya malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad. Yang di dalam bertanya lagi, apakah Muhammad sudah diutus oleh Allah? Malaikat Jibril menjawab, ya, Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah. Kemudian penghuni langit ke-1 itu membukakan pintunya. Ternyata penghuni langit ke-1 itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Setelah berjumpa dengan Nabi Adam, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad naik ke langit kedua. Malaikat Jibril melakukan hal yang sama,
memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab penghuni langit kedua. Siapa di sana? Malaikat Jibril menjawab, saya, Malaikat Jibril bersama Muhammad. Penghuni langit kedua bertanya, apakah Muhammad sudah diutus oleh Allah? Malaikat Jibril menjawab, ya, Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah. Kemudian langit kedua terbuka dan ternyata ada Nabi Isa dan Nabi Yahya di dalamnya. Di langit ketiga, Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad ditanya hal yang sama dan bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik ke langit ke-4, ditanya yang sama lagi, dan setelah dibuka pintunya ternyata ada Nabi Idris di dalamnya. Di langit ke-5, Nabi dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Harun. Di langit ke-6, Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ke-7, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, lalu naik ke Baitul Ma'mur, tempat malaikat 70.000 malaikat sholat setiap hari di sana. Dan Nabi hanya diantar oleh malaikat Jibril sampai ke Baitul Ma'mur. Lalu Nabi naik lagi ke Sidratul Muntaha. Di sanalah Nabi bertemu dengan Allah. Tempatnya sangat indah. Tidak bisa manusia melukiskan keindahan Sidratul Muntaha. Di sana Nabi diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan sholat, teman-teman. Pertama kali Allah memerintahkan sholat kepada Nabi Muhammad itu 50 kali. Lalu Nabi Muhammad turun. Ketika ketemu Nabi Musa bertanya, apa yang Allah tugaskan? Nabi Muhammad menjawab, aku dan umatku ditugaskan untuk sholat 50 kali. Nabi Musa memberi saran, bagaimana jika Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk menurunkan, jangan 50 kali. Nabi Muhammad pun pergi menemui Allah dan memohon agar sholatnya tidak 50. Lalu Allah meringankan 5 jadi 45, teman-teman. Tapi ketika ketemu Nabi Musa selalu menyarankan hal yang sama, agar Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah. Sholatnya jangan banyak-banyak. Sampai akhirnya hanya tersisa 5. Ketika Nabi Musa menyarankan lagi, Nabi Muhammad berkata, wahai Nabi Musa, aku sudah malu kalau minta keringanan lagi kepada Allah. Tapi Nabi Musa tetap memberi saran agar Nabi Muhammad meminta keringanan. Ketika Nabi Muhammad bertemu Allah, Allah jelaskan bahwa sholat 5 kali itu dilakukan sehari semalam. 5 kali itu setiap sholatnya akan berpahala 10 kali lipat. 10 itu jika dikalikan 5 menjadi 50 kali lipat. Nah, Nabi Muhammad menerima perintah Allah untuk menjalankan sholat sehari semalam 5 waktu. Kisah Isra Mi'raj ini adalah salah satu mukjizat yang agung yang Nabi Muhammad dapatkan atas izin Allah. Kemudian Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril turun lagi ke bumi, ke Masjidil Aqsa, lalu kembali ke Mekah.
Keesokan paginya, Nabi Muhammad menjelaskan kepada kaum yang ada di Mekah bahwa semalam beliau menerima perintah dari Allah berupa sholat ketika beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Tapi penduduk kota Mekah tidak ada yang percaya karena perjalanan itu nggak mungkin dilakukan dalam semalam. Jauh sekali dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Banyak orang-orang yang tidak percaya, malah menganggap Nabi Muhammad itu sudah gila, karena nggak mungkinlah menjalankan perjalanan yang hanya dilakukan sebulan itu dalam satu malam. Tapi ada satu sahabat Nabi yang percaya sekali. Dia bernama Abu Bakar. Karena sahabat Abu Bakar percaya pada kisahnya Nabi, percaya kepada tugas yang Allah berikan kepada Nabi berupa sholat 5 waktu, maka sahabat Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, artinya benar. Orang yang selalu percaya, orang yang selalu membenarkan apa perkataannya dari Nabi Muhammad. Ya, seperti itu teman-teman, kisah Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad yang dilakukan malam hari dari Mekah ke Masjidil Haram, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha. Sekian kisah dari Bumila. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.